Selamat datang kembali di Ranma Room Cinema. Hari ini kita akan membedah sebuah film horor psikologis yang sangat mencekam karena diangkat dari catatan kasus nyata seorang detektif polisi di kota New York. Kisah bermula jauh di tahun 2010 di tengah kecamuk perang Irak. 3 tentara marinir Amerika, Jimmy, Griggs, dan Santino, sedang melakukan operasi pembersihan di sebuah wilayah gurun. Saat melacak musuh, mereka menemukan sebuah gua bawah tanah yang sangat misterius. Begitu mereka melangkah masuk, lampu senter mereka mendadak meredup dan kamera rekaman mereka menangkap sesuatu yang tidak biasa sebelum akhirnya layar menjadi hitam pekat. Jimmy, go in. Smell. No. What is that? Kejadian di Irak ini sengaja ditaruh di awal film sebagai pemicu dari seluruh rangkaian teror mengerikan yang akan melanda kota New York beberapa tahun kemudian. Cerita kemudian melompat ke tahun 2013 di daerah Bronx, New York. Kita diperkenalkan dengan Sersan Ralph Sarchi, seorang polisi tangguh yang memiliki intuisi tajam atau yang sering disebut rekan-rekannya sebagai radar, khusus untuk menemukan kasus-kasus kriminal paling kelam. Malam itu, Sarchi bersama rekannya yang humoris namun ahli bela diri, Butler, mendapatkan panggilan darurat mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat aneh. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan seorang pria bernama Jimmy yang ternyata adalah salah satu mantan tentara marinir di Irak tadi, sedang memukuli istrinya dengan brutal dalam kondisi seperti kerasukan. He's on vacation, huh? Watch out for a dog. Nothing happened. Ma'am, you alright? Fine, see, now get the fuck out! All right, put a shirt on, let's go. Jimmy menunjukkan kekuatan fisik yang tidak masuk akal untuk ukuran manusia biasa dan matanya memancarkan kegelapan yang membuat Sarchi mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan kota ini. Belum selesai teka-teki tentang Jimmy, Sarchi dan Butler kembali mendapatkan panggilan aneh dari kebun binatang Bronx. Seorang ibu muda tiba-tiba melempar bayinya sendiri ke dalam kandang singa, seolah-olah dia sedang memberikan tumbal. Beruntung bayi tersebut berhasil diselamatkan. Namun, sang ibu melarikan diri ke dalam kegelapan kebun binatang sambil mencakar-cakar tanah dengan histeris. What's wrong with you? Can you hear me? Saat menyisir area kandang singa yang gelap gulita, Sarchi melihat seorang pria misterius mengenakan seragam petugas kebersihan yang sedang mengecat dinding kandang sambil menggumamkan kalimat-kalimat dalam bahasa kuno. Who's that? Oh, we've been at it since early this morning. Hey, you! I want to talk to you. Pria misterius itu berhasil kabur setelah melepaskan beberapa ekor singa untuk menyerang Sarchi. Disinilah Sarchi menyadari bahwa semua pelaku kriminal aneh ini saling terhubung oleh satu benang merah yang sama. Stay right there. Don't fucking shoot. Oh, here.
Di rumah sakit jiwa tempat ibu muda itu dirawat, Sarchi bertemu dengan seorang pria jangkung jubah hitam bernama Mendoza. Mendoza bukanlah seorang pastor biasa. Dia adalah seorang mantan pecandu yang kini mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari ilmu demonologi dan eksorsisme. Mendoza memperingatkan Sarchi bahwa apa yang sedang dia hadapi bukanlah penyakit mental atau kriminalitas biasa, melainkan manifestasi dari kejahatan sekunder atau murni iblis. Sarchi yang merupakan seorang agnostik dan hanya percaya pada bukti fisik, tentu saja menertawakan peringatan Mendoza. Sarchi menganggap semua teori eksorsisme itu hanyalah bualan tahayul, tanpa menyadari bahwa iblis tersebut kini mulai mengincar keluarganya sendiri di rumah. I heard that you seem unusually strong. Why? The reason that would interest you. But if you do think of, please call me. Sarchi terus melanjutkan penyelidikan rasionalnya. Dia memeriksa rekaman CCTV kebun binatang dan berhasil mengidentifikasi pria pembersih misterius itu bernama Santino, tentara ketiga dari konvoi Irak. 3 were dishonorably. What about Jane Crown? That's Gritz's wife. It's Gritz's autopsy report. Now, he didn't wrap himself up in the drop. Are you okay? Sarchi kemudian menggeledah rumah Santino dan menemukan ruang bawah tanah yang dipenuhi bau busuk. Di dinding ruangan tersebut tertulis ukiran kalimat kuno Latin yang sama persis dengan yang digambar Santino di kandang singa. Sarchi mulai mengalami gangguan aneh. Dia terus-menerus mendengar suara distorsi radio di telinganya dan melihat bayangan hitam di sudut matanya. What is that? What the fuck? What is it? Di saat yang sama, putri kecil Sarchi di rumah mulai mengeluh bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam lemari pakaiannya. Dan boneka-bonekanya mulai bergerak sendiri di malam hari. Sarchi akhirnya mulai goyah. Dia mengundang Pastor Mendoza untuk berdiskusi di sebuah bar. Disinilah terjadi salah satu dialog paling mendalam di film ini, di mana Mendoza menjelaskan kepada Sarchi bahwa iblis menggunakan trauma dan rasa bersalah manusia sebagai pintu masuk untuk mengikis keimanan mereka. Mendoza berhasil menebak bahwa Sarchi menyimpan rasa bersalah masa lalu yang sangat besar karena pernah menghajar seorang predator anak hingga tewas di luar hukum. My blood ran ice cold. Came back to have a second. I hit him, I couldn't stop the rage. Pengakuan ini membuat radar Sarchi berbalik arah. Dia menyadari bahwa iblis itu sengaja memancingnya karena Sarchi memiliki jiwa yang rapuh di balik penampilan fisiknya yang tangguh sebagai polisi. Because even if you got what he deserved, I absolve you from your sins. The Holy Ghost. Malam berikutnya, situasi berubah menjadi tragedi berdarah. Sarchi dan Butler melacak keberadaan Jimmy, tentara marinir kedua, ke sebuah apartemen kumuh.
Di sana mereka menemukan Jimmy telah berubah menjadi mayat hidup yang dikendalikan penuh oleh entitas kegelapan. Tiba-tiba, Santino muncul dari kegelapan dan menyerang mereka dengan kekuatan supernatural. Terjadilah pertarungan sengit di dalam koridor sempit. Naas bagi Butler. Dia disudutkan oleh Santino dan ditusuk berkali-kali secara brutal hingga tewas di tempat. Sarchi yang kehilangan sahabat terbaiknya mengamuk. Namun Santino berhasil kabur setelah membisikkan bahwa istri dan anak Sarchi kini berada di tangannya. Benar saja, saat Sarchi pulang, rumahnya sudah berantakan dan keluarganya telah diculik. Right now, I'll fucking shoot you. They'll die if you don't find them. Dengan bantuan Pastor Mendoza, Sarchi akhirnya berhasil melacak Santino ke sebuah ruang interogasi di kantor polisi setelah Santino menyerahkan diri secara sengaja untuk mempermainkan mental Sarchi. Santino duduk di kursi besi dengan tubuh penuh luka self-harm dan mata yang melotot kosong. Dia menolak memberitahu di mana istri dan anak Sarchi disembunyikan. Kecuali jika Sarchi mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh iblis di dalam tubuhnya. My wife and daughter. It's my family. Sienta sobre ti y permanece. Menyadari waktu mereka sangat sempit sebelum keluarga Sarchi tewas, kehabisan napas di dalam bagasi mobil yang disembunyikan, Pastor Mendoza memutuskan untuk melakukan ritual eksorsisme darurat di dalam ruang interogasi polisi tersebut. Get the fuck out of here. Point, voice, clash, and expulsion. During each stage, you will do. Do you understand? Yeah. Is everybody in? Let's begin. Glorious place at the head of the host, soldiers of this world of darkness, come to the rescue of man whom God has created. The lost soul for you. Inilah klimaks dari seluruh film. Sebuah adegan eksorsisme yang sangat intens dan diakui sebagai salah satu yang paling realistis dalam sejarah film horor. Mendoza membagi ritual ini menjadi 6 tahapan suci. Begitu doa pertama dibacakan, iblis di dalam tubuh Santino yang mengaku bernama Jungler mulai mengamuk. Tubuh Santino meliuk secara tidak wajar. Lampu ruangan pecah dan darah mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Iblis itu mencoba memecah konsentrasi Sarchi dengan membongkar semua dosa masa lalunya menggunakan suara orang-orang yang pernah dibunuh Sarchi. Oh, Father in heaven, so... Loro, ayuda vos perder un vivo cuyo... Conoce tu número. Namun dengan bimbingan Mendoza, Sarchi akhirnya berlutut, melepaskan egonya, mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan, dan ikut membacakan doa pengusiran setan. Setelah perjuangan hidup mati yang menguras fisik, iblis tersebut akhirnya keluar dengan raungan dahsyat, meninggalkan tubuh Santino yang lemas, namun kembali menjadi manusia normal. Tepat setelah iblis itu terusir,
Santino yang telah sadar memberikan lokasi tempat keluarga Sarchi disembunyikan. Sarchi langsung berlari dan berhasil menyelamatkan istri serta anaknya tepat beberapa menit sebelum mereka kehabisan oksigen. Di akhir film, kita diberikan teks informasi nyata yang sangat menyentuh. Setelah kejadian mengerikan itu, Ralph Sarchi asli memutuskan untuk pensiun dini dari kepolisian New York setelah bertugas selama 18 tahun. Dia memilih untuk bekerja penuh waktu bersama Pastor Mendoza sebagai investigator paranormal sukarela yang tidak dibayar demi melindungi orang-orang dari ancaman kegelapan. Nah guys, bagaimana pendapat kalian tentang kisah nyata Ralph Sarchi ini? Apakah kalian percaya bahwa kejahatan iblis sekunder itu benar-benar ada di sekitar kita? Tulis teori dan opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film horor berdasarkan kisah nyata lainnya. Terima kasih sudah menonton, jaga pikiran kalian tetap positif, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!